Ayah, bolehkah aku makan bersamamu? Suara itu begitu lembut, hampir hilang di antara bisikan elegan restoran. Suara gelas beradu, percakapan bernada rendah, dan musik instrumental yang seolah menyelimuti segalanya dalam gelembung kemewahan yang jauh. Hingga pertanyaan itu menembus udara seperti panah langsung ke hati. Pengusaha sukses itu perlahan mengangkat pandangannya. Di depannya, dengan tangan mungil terlipat di dada dan mata besar penuh campuran harapan dan ketakutan, berdiri seorang gadis jalanan. Gaun beignya sedikit kusut, sandalnya usang, rambut pirangnya kusut karena angin, tetapi matanya memiliki sesuatu yang tidak bisa diabaikan oleh Bapak Hermawan. Di atas meja terhampar hidangan yang ditata rapi. Segelas anggur putih berkilau di bawah cahaya hangat taman. Semuanya sempurna. Semuanya pada tempatnya, kecuali gadis itu. Dan selama beberapa detik yang terasa abadi, tak seorang pun bernapas. Di belakang Bapak Hermawan, sepasang suami istri yang elegan melebarkan mata terkejut. Wanita lain menyentuh tangannya ke mulut seolah menyaksikan sesuatu yang terlarang. Seorang pria bergumam tentang keamanan. Suasana menegang, tetapi Bapak Hermawan tidak melihat siapapun kecuali gadis itu. Gadis itu kembali berbicara, hampir berbisik. Aku belum makan hari ini, tapi aku janji tidak akan mengganggu. Keheningan menjadi lebih berat dari emas, dan saat itu, sesuatu bergerak di dalam Bapak Hermawan, sesuatu yang telah tertidur selama bertahun-tahun. Namun yang belum diketahuinya adalah bahwa pertanyaan sederhana itu akan memaksanya menghadapi kebenaran yang telah ia hindari sepanjang hidupnya, dan apa yang dibawa gadis itu akan mengubah takdirnya selamanya. Bapak Hermawan kembali menatap piringnya, lalu menatap gadis itu dan alih-alih memanggil pelayan, ia melakukan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Ia menarik kursinya sedikit ke belakang. "Duduklah," katanya dengan suara rendah. Gadis itu tidak bergerak pada awalnya. Ia tampak tidak percaya. "Sungguh?" tanyanya. "Ya, tapi katakan dulu namamu." "Anissa." Bapak Hermawan merasakan tekanan aneh di dadanya. Nama itu memiliki gema masa lalu. Gema yang telah ia coba bungkam selama bertahun-tahun. Anissa duduk dengan hati-hati, seolah takut sewaktu-waktu seseorang akan berubah pikiran. Tangannya kecil, sedikit kotor, tetapi bergetar lebih karena gugup daripada dingin. Pelayan mendekat tergesa-gesa. "Bapak, ini tidak pantas." Bapak Hermawan mengangkat tangan tanpa melihatnya. "Sediakan sepiring yang sama seperti milikku." Bisikan di sekitarnya meningkat. Beberapa menatap dengan tidak setuju, yang lain dengan rasa ingin tahu yang morbid, beberapa dengan kejutan tulus. Tetapi Bapak Hermawan tidak mengalihkan pandangan dari gadis itu. "Di mana orang tuamu?" tanyanya dengan nada serius. Anissa menunduk. "Aku tidak punya ayah dan ibu sedang sakit." Kalimat itu menghantam lebih keras dari kritik sosial apapun. Bapak Hermawan merasakan gumpalan di tenggorokannya. Itu bukan rasa bersalah, bukan belas kasihan. Itu pengakuan, karena di mata itu ada sesuatu yang familiar baginya. Campuran harga diri dan kelaparan, martabat dan kebutuhan. "Berapa usiamu?" "5." "5. Persis usia putrinya, jika ia tidak membiarkan harga diri menghancurkan pernikahannya bertahun-tahun yang lalu." Pikiran itu muncul tanpa izin. Bapak Hermawan telah membangun kerajaan, telah menandatangani kontrak jutaan tanpa ragu, telah memecat eksekutif tanpa berkedip, tetapi saat itu ia tidak tahu harus berbuat apa dengan seorang gadis yang hanya ingin berbagi meja. Hidangan tiba. Anissa menatapnya seolah itu adalah harta karun. Tetapi ia tidak langsung makan. Ia menatap Bapak Hermawan terlebih dahulu. "Sungguh boleh?" Bapak Hermawan mengangguk, dan ketika ia menggigit pertama, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bukan adegannya, bukan tatapan orang lain, bukan gerakan amal, melainkan cara ia menutup mata saat mencicipi makanan, seolah itu adalah hadiah terbaik di dunia, seolah ia tidak terbiasa dengan itu, seolah setiap suapan adalah keajaiban. Dan Bapak Hermawan merasakan sesuatu yang belum ia rasakan selama bertahun-tahun. Malu, bukan karena punya uang, melainkan karena tidak pernah melihat lebih jauh dari temboknya sendiri. "Kau selalu makan di sini?" tanyanya. Anissa menggelengkan kepala. "Hanya saat seseorang membiarkanku tinggal di dekatnya. Kadang aku pergi sebelum mereka mengusirku." Bapak Hermawan mengatupkan bibirnya. "Dan hari ini, mengapa kau mendekatiku?" Gadis itu ragu. Ia menatapnya lekat-lekat. "Karena kamu mirip seseorang yang kukenal." Jantung Bapak Hermawan berdebar. "Siapa?" "Ayahku," bisiknya. Dunia seolah berhenti. Di meja lain, seseorang menjatuhkan garpu. Bapak Hermawan merasa udara semakin padat.
Ayahmu. Tidak tahu, jawab Anissa, dengan kejujuran yang menyakitkan. Ibu bilang dia pergi saat aku bayi, tapi aku percaya suatu hari dia akan kembali. Bapak Hermawan memalingkan muka sejenak, bukan karena ia tidak ingin melihatnya, melainkan karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama ia takut seseorang melihatnya dari dalam. Bagaimana jika dia tidak kembali? Tanyanya hampir berbisik. Anissa mengangkat bahunya dengan campuran kepolosan dan kematangan yang dipaksakan. Kalau begitu aku akan belajar menjadi pemberani sendiri. Kalimat itu menembus Bapak Hermawan seperti cermin, karena ia telah belajar menjadi kuat, tetapi tidak berani. Perbedaannya sangat besar. Kuat adalah menutup hati, berani adalah membukanya. Dan saat itu Bapak Hermawan mulai curiga bahwa gadis itu tidak datang ke mejanya secara kebetulan. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang belum ia pahami, tetapi yang segera akan memaksanya menghadapi masa lalu yang telah ia kubur di bawah kontrak, perjalanan, dan keheningan. Anissa terus makan perlahan, dengan sopan. Ia tidak melahap, ia tidak meminta lebih, hanya berterima kasih dengan matanya. Dan Bapak Hermawan merasa setiap detik di sisinya membongkar sebagian dari baju zirah yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Namun, yang belum diketahuinya adalah bahwa seseorang tidak jauh dari sana mengamati adegan itu dengan air mata tertahan, dan orang itu tahu sebuah rahasia yang akan mengubah segalanya, karena gadis itu tidak memilih meja itu secara kebetulan, dan malam itu tidak akan menjadi makan malam biasa. Itu akan menjadi awal dari kebenaran yang tidak pernah dibayangkan Bapak Hermawan untuk didengar. Dan ketika kebenaran itu terungkap, tidak ada yang akan sama lagi. Anissa menghabiskan hidangan pertama dengan keanggunan yang tidak sesuai dengan kehidupan yang tampaknya ia jalani. Ia tidak menyisakan apapun, tidak meminta lebih, hanya menyeruput sedikit air dan menatap Bapak Hermawan seolah sedang berterima kasih atas sesuatu yang jauh lebih besar dari makanan. Bapak Hermawan tidak terbiasa dengan tatapan semacam itu. Ia terbiasa dengan tatapan yang tertarik, tatapan yang menghitung, tatapan yang mengevaluasi berapa banyak yang bisa mereka dapatkan darinya, tetapi yang ini tidak. Ini adalah tatapan yang bersih, tatapan yang tidak meminta uang, hanya kehadiran. Ibumu tahu kau ada di sini? Tanya Bapak Hermawan mencoba menjaga suaranya tetap tegas. Anissa menggelengkan kepala perlahan. Dia sedang beristirahat. Saat bangun dadanya sangat sakit dan dia lelah. Bapak Hermawan merasakan tekanan tidak nyaman di perutnya. Dia sakit? Gadis itu mengangguk. Katanya ada sesuatu di jantung, tapi aku rasa itu kesedihan. Jawaban itu tidak biasa bagi anak berusia 5 tahun. Bapak Hermawan berhenti bernapas sejenak. Kesedihan. Kata itu terlalu akrab baginya. Ia pernah melihat kesedihan di wajah wanita yang pernah mencintainya. Ia pernah melihat kesedihan ketika ia memutuskan untuk memprioritaskan kontrak daripada ulang tahun. Ia pernah melihat kesedihan pada hari ia mendengar kata perceraian, tetapi ia telah memutuskan untuk tidak menoleh ke belakang. Bapak Hermawan telah mengubah rasa sakit menjadi produktivitas, pengabaian menjadi ambisi, rasa bersalah menjadi ekspansi bisnis. Dan sekarang seorang gadis di depannya berbicara tentang kesedihan seolah itu adalah penyakit fisik. Di mana kalian tinggal? Tanyanya dengan hati-hati. Anissa menunjuk ke arah jalan utama. Di kamar kontrakan kecil, ibu bilang itu sementara. Sementara. Bapak Hermawan mengenal baik kata itu. Berkali-kali ia mengatakan ketidakhadirannya sementara, perjalanannya sementara, jaraknya sementara. Tetapi tahun-tahun tidak sementara, luka-luka juga tidak. Restoran tetap hening. Beberapa pengunjung pura-pura tidak melihat, tetapi tak seorang pun acuh tak acuh. Bapak Hermawan memperhatikan seorang wanita di belakang, mengamati mereka dengan saksama. Itu bukan tatapan penasaran, itu tatapan intens, seolah ia sedang menunggu sesuatu. Ibumu bekerja? Tanyanya. Anissa ragu. Dulu iya, sekarang tidak bisa banyak. Bapak Hermawan mulai merasa bahwa setiap jawaban membuka pintu yang ia lebih suka tetap tertutup. Dan bagaimana kalian makan? Anissa menatapnya dengan kejujuran brutal. Kadang kami makan, kadang tidak. Kalimat itu jatuh seperti vonis. Bapak Hermawan memiliki investasi di 3 negara. Rekening yang tumbuh bahkan saat ia tidur, properti yang bahkan tidak ia kunjungi. Dan di depannya ada seorang gadis yang mengukur hidupnya dalam kadang. Kadang kami makan, kadang tidak. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Bapak Hermawan merasa kesuksesan tidak mengisi kekosongan nyata apapun. Mengapa kau mendekat ke mejaku? Tanyanya dengan lembut. Anissa menatapnya lekat-lekat. Karena kamu sendirian. Jawaban itu membuatnya terkejut. Bapak Hermawan melihat sekeliling.
Ada banyak orang, ada kebisingan, ada kemewahan, tetapi ia sendirian. Dan ketika seseorang sendirian, lanjut Anissa, ia membutuhkan teman. Gadis itu tidak meminta makanan, tidak meminta uang, tidak meminta amal, ia menawarkan sesuatu, kehadiran. Bapak Hermawan menunduk, mengingat malam-malam di Hotel Bintang 5, di mana keheningan lebih bising daripada kota manapun. Ia mengingat meja-meja panjang dengan para eksekutif, di mana tak seorang pun berbicara tentang hal-hal nyata. Ia mengingat gema rumahnya yang kosong dan memahami sesuatu yang tidak nyaman. Ia telah membangun kehidupan yang dikelilingi orang, tetapi tanpa siapapun. Kau takut sendirian? Tanyanya. Anissa menggelengkan kepala. Tidak saat aku berpikir ayahku mungkin ada di suatu tempat memikirkanku. Bapak Hermawan merasa udara semakin padat. Kau merindukannya? Tanyanya. Anissa mengangguk. Meskipun aku tidak mengenalnya. Ya, kalimat itu seperti cermin yang tidak memaafkan, karena Bapak Hermawan tahu rasanya dirindukan oleh seseorang yang ia putuskan untuk tidak dilihat. Ia tahu rasanya seorang putri bertanya mengapa ayah tidak ada. Ia tahu rasanya mendengar alasan dan memilih pekerjaan. Masa lalu mulai mengetuk pintu kesadarannya, tetapi ia belum tahu bahwa pintu itu akan segera terbuka sepenuhnya. Tiba-tiba, Anissa melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia mengulurkan tangan mungilnya ke tangan Bapak Hermawan. Terima kasih sudah membiarkanku duduk bersamamu. Kontak itu minimal, tetapi cukup. Bapak Hermawan tidak ingat kapan terakhir kali seseorang memegang tangannya tanpa mengharapkan imbalan. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ia merasakan kelembutan tanpa strategi. Saat itu, pelayan kembali dengan tidak nyaman. Bapak, manajer ingin berbicara dengan Anda. Bapak Hermawan mengangkat pandangan. Katakan padanya aku sibuk. Pelayan ragu. Ini tentang gadis itu. Bapak Hermawan berdiri perlahan. Restoran hening kembali. Gadis ini bersamaku, katanya dengan tegas, dan tak seorang pun akan mengusirnya. Itu adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama ia membela sesuatu yang tidak menghasilkan keuntungan. Anissa menatapnya seolah melihat seorang pahlawan, dan itu membuatnya tidak nyaman karena ia tahu ia bukan pahlawan, setidaknya belum. Ibumu tahu kau mencari ayahmu? Tanyanya melanjutkan percakapan. Anissa menunduk. Ibu bilang, kita tidak boleh mengganggu siapapun yang tidak ingin tinggal. Kalimat itu adalah pukulan langsung, karena Bapak Hermawan persis seperti itu, seseorang yang tidak ingin tinggal. Tapi aku percaya, lanjut Anissa, kadang-kadang orang pergi karena mereka takut. Bapak Hermawan merasakan sesuatu retak di dalam. Takut. Ya, ia pernah takut. Takut tidak cukup, takut gagal, takut kehilangan kendali, takut mencintai lebih dari yang harga dirinya izinkan. Dan karena takut, ia kehilangan lebih dari yang pernah ia akui secara lisan. Dan kau percaya ayahmu takut? Tanyanya. Anissa menatapnya dengan kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan usianya. Ya, tapi suatu hari dia akan berani. Bapak Hermawan tidak bisa menahan tatapan itu karena saat itu ia mengerti bahwa gadis itu tidak hanya berbicara tentang ayahnya, ia berbicara tentang dirinya, tetapi masih ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak cocok, sesuatu di mata Anissa. Dalam cara ia menatapnya, dalam cara ia seolah mengenalinya, dan kemudian sesuatu terjadi yang membuatnya benar-benar terpaku. Dari sisi lain restoran, wanita yang mengamati mereka mulai mendekat perlahan. Langkahnya tegas. Tatapannya intens, matanya basah. Anissa melihatnya lebih dulu dan ekspresinya berubah. Ibu, Bapak Hermawan merasa dunia berputar sedikit lebih lambat. Wanita itu berhenti beberapa langkah di dekatnya. Ia tidak tampak terkejut, ia tampak bertekad. Bapak Hermawan mengangkat pandangannya kepadanya dan sesuatu di dalam ingatannya menyala. Ia pernah melihat mata itu sebelumnya. Ia pernah mendengar suara itu di waktu lain. Ia pernah merasakan tangan-tangan itu bergetar karena ketidakhadirannya, tetapi itu tidak mungkin. Tidak setelah bertahun-tahun, wanita itu menarik napas dalam-dalam. Aku tidak tahu suatu hari aku akan menemukanmu seperti ini, katanya dengan suara tertahan. Bapak Hermawan merasa masa lalu yang telah ia kubur dengan begitu banyak upaya baru saja duduk di depannya dalam bentuk kebenaran, dan apa yang akan ia dengar akan mengubah semua yang ia kira ia tahu tentang gadis itu dan tentang dirinya sendiri. Restoran seolah-olah sudah tidak ada lagi. Suara peralatan makan, musik lembut, percakapan elegan, semuanya tergantung dalam semacam keheningan tak terlihat ketika Ibu Anissa berhenti di depan meja. Bapak Hermawan merasakan jantungnya berdebar kencang dengan kekuatan yang belum ia kenal selama bertahun-tahun. Wanita itu tidak mengenakan riasan mencolok atau pakaian mahal. Gaunnya sederhana,
Rambutnya diikat rapi, tetapi mata itu tidak berubah. Itu adalah mata yang sama yang pernah menatapnya dengan cinta tanpa syarat. Mata yang sama yang memintanya untuk tetap tinggal. Mata yang sama yang berlinang air mata pada hari ia memutuskan untuk pergi. Ia menatapnya tanpa kebencian, tanpa teriakan, tanpa celaan langsung, hanya dengan kesedihan yang matang, seperti orang yang telah menangis sepuasnya. Aku tidak tahu takdir akan seironis ini, katanya, akhirnya. Bapak Hermawan tidak menjawab. Anissa melihat dari satu ke yang lain tanpa sepenuhnya memahami ketegangan, tetapi merasakan bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi. Ibu, dia membiarkanku duduk, kata gadis itu dengan kebanggaan polos. Wanita itu mengangguk. Aku melihatnya. Bapak Hermawan merasa potongan-potongan mulai menyatu, tetapi ia menolak untuk menerima apa yang sudah diteriakkan intuisinya. Kita saling kenal? Tanyanya, meskipun di dalam hati ia tahu jawabannya. Wanita itu menatapnya lekat-lekat. Lebih dari yang kau bayangkan. Udara semakin padat. Bapak Hermawan berdiri perlahan. Pikirannya melayang kembali ke sebuah tahap yang telah ia putuskan untuk dihapus. Ke sebuah apartemen kecil di mana cinta lebih besar dari uang. Ke janji-janji yang dibuat tanpa pengacara. Ke seorang wanita yang percaya padanya ketika ia tidak memiliki apa-apa. Tetapi ia memang memiliki sesuatu. Ambisi. Dan ketika ambisi mulai tumbuh, jarak pun ikut bertambah. Tidak mungkin, gumamnya akhirnya, wanita itu menahan tatapannya. Mungkin. Anissa mengamati mereka dengan rasa ingin tahu. Ibu, kau mengenalnya? Wanita itu menarik napas dalam sebelum menjawab. Ya nak. Bapak Hermawan merasa tanah menghilang di bawah kakinya. Masa lalu tidak mengetuk pintu, masa lalu sedang duduk di depannya. Ia mencoba berbicara, tetapi kata-kata tidak keluar. Wanita itu maju selangkah. Kau pergi tanpa melihat ke belakang, katanya dengan suara tegas, tetapi terkontrol. Kau bilang itu sementara. Kau bilang kau perlu berkembang. Kau bilang kau akan kembali ketika semuanya stabil. Bapak Hermawan menutup mata sesaat. Setiap kalimat adalah gema dari keputusan yang telah ia benarkan selama bertahun-tahun. Dan sementara engkau berkembang. Lanjutnya, aku belajar untuk bertahan hidup. Restoran tetap hening. Tak seorang pun berani menginterupsi. Anissa menatap ibunya, lalu Bapak Hermawan. Apakah itu dia? Tanyanya dengan suara serak. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia menatap Bapak Hermawan langsung ke mata. Katakan sendiri, tantangan itu lebih kuat dari tuduhan apapun. Bapak Hermawan merasakan harga diri, baju zirah yang telah melindunginya begitu lama mulai retak. Ia menatap Anissa, mata itu, cara ia memiringkan kepala, ekspresi itu ketika ia tersenyum malu-malu. Ada sesuatu yang tak terbantahkan, sesuatu yang tidak bisa lagi ia abaikan. Aku tidak tahu, bisiknya. Wanita itu tidak meninggikan suara. Kau tidak bertanya. Kalimat itu lebih menyakitkan dari teriakan apapun, karena itu benar. Ia tidak bertanya, tidak menelepon, tidak kembali, tidak menyelidiki, tidak ingin tahu. Ia telah memilih kenyamanan ketidaktahuan. Ibu, Anissa menarik lembut gaunnya. Apakah itu dia, ayahku? Waktu berhenti. Bapak Hermawan merasakan jantungnya berdebar di telinganya. Wanita itu berlutut di depan gadis itu. Ya nak, kata itu jatuh seperti vonis definitif. Anissa menatap Bapak Hermawan dengan campuran kejutan, ilusi, dan kebingungan. Sungguh, Bapak Hermawan tidak bisa menahan tatapan itu karena kata itu memaksanya untuk memikul sesuatu yang telah ia hindari selama 5 tahun, tanggung jawab. Ia bukan hanya seorang pengusaha sukses, bukan hanya seorang pria berkuasa, ia adalah seorang ayah. Dan ia tidak ada. Anissa maju selangkah kecil ke arahnya. Kalau begitu, mengapa kamu tidak ada? Pertanyaan itu tidak mengandung celaan, melainkan kepolosan. Tetapi kepolosan itu lebih menghancurkan daripada tuduhan orang dewasa manapun. Bapak Hermawan merasakan sesuatu pecah di dalam dadanya karena ia tidak memiliki jawaban yang bisa ia katakan kepada seorang gadis berusia 5 tahun. Ia tidak bisa berbicara tentang ambisi. Ia tidak bisa berbicara tentang kontrak, ia tidak bisa menjelaskan harga diri yang terluka, ia hanya bisa mengakui kebenaran yang tidak nyaman. Karena aku pengecut. Wanita itu menatapnya terkejut oleh kejujuran itu. Anissa sedikit mengerutkan kening. Tapi aku bilang suatu hari ayahku akan berani. Bapak Hermawan merasakan matanya berkaca-kaca untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Kau benar, katanya dengan suara parau. Dan aku mencoba memulainya sekarang. Wanita itu menyilangkan tangan. Mencoba tidak menghapus 5 tahun. Aku tahu. Itu adalah pertama kalinya ia tidak mencoba membenarkan diri.
Ia tidak menyalahkan takdir, tidak menyalahkan pekerjaan, tidak menyalahkan siapapun. Ia bertanggung jawab. Keheningan itu dalam. Anissa menatap ibunya, lalu Bapak Hermawan. Kalau begitu, aku tidak sendirian lagi. Pertanyaan itu seperti cahaya yang menembus kegelapan. Bapak Hermawan membungkuk hingga sejajar dengannya. Kau tidak seharusnya pernah sendirian. Wanita itu memalingkan muka sejenak, menahan emosi yang telah ia pelajari untuk ditekan. Dia tidak tahu segalanya, katanya akhirnya. Dia tidak tahu malam-malam tanpa makanan. Dia tidak tahu kunjungan dokter yang tidak bisa kubayar. Dia tidak tahu bahwa hatiku tidak hanya sakit karena penyakit, melainkan karena pengabaian. Bapak Hermawan merasa setiap kata adalah cermin dari keputusannya. Kau sakit, tanyanya dengan kekhawatiran tulus. Ia mengangguk. Aku butuh operasi, tapi aku tidak datang untuk meminta apapun darimu. Kalimat itu menghantamnya lebih keras lagi. Tidak ada tuntutan, tidak ada manipulasi, hanya kebenaran. Aku tidak tahu apa-apa, ulangnya, meskipun ia sudah mengerti bahwa kalimat itu tidak akan membebaskannya. Kau tidak ingin tahu, koreksinya dengan lembut. Anissa menatap wajah Bapak Hermawan seolah mencoba mengingat setiap detail. Kamu mirip denganku, katanya dengan senyum kecil. Bapak Hermawan merasa pernyataan itu adalah hadiah dan tanggung jawab pada saat yang sama. Restoran perlahan mulai kembali bersuara, tetapi meja itu tetap menjadi dunia tersendiri. Di mana kalian tinggal? Tanyanya. Wanita itu ragu. Harga diri masih ada, aku tidak ingin belas kasihanmu. Itu bukan belas kasihan, jawabnya dengan tegas. Itu tanggung jawab. Perbedaannya sangat besar. Wanita itu menatapnya dengan saksama. Ia tidak mencari uang, ia mencari kebenaran. Jika engkau akan masuk ke dalam hidupnya, katanya akhirnya, kau tidak bisa melakukannya seperti orang yang menandatangani kontrak. Kau tidak bisa muncul hari ini dan menghilang besok. Bapak Hermawan merasakan beban setiap kata karena ia tahu bahwa itulah kecenderungannya. Aku tidak ingin menghilang lagi, katanya dengan jujur. Anissa kembali memegang tangannya. Kalau begitu, tetaplah di sini. 3 kata yang begitu sederhana, begitu kuat. Bapak Hermawan mengerti bahwa malam itu bukan kebetulan, bukan amal, bukan kebetulan semata. Itu adalah konfrontasi. Takdir tidak membawanya ke meja itu untuk membayar makan malam. Takdir membawanya untuk membayar hutang emosional. Tetapi masih ada sesuatu yang lain, sesuatu yang belum dikatakan wanita itu, sesuatu yang masih tersimpan. Dan ketika kebenaran terakhir itu terungkap, Bapak Hermawan harus memutuskan apakah ia bersedia kehilangan harga dirinya atau kehilangan segalanya lagi. Karena ujian sebenarnya bukan mengakui putrinya, melainkan menunjukkan bahwa ia bisa menjadi ayah yang pantas ia dapatkan. Dan keputusan itu akan segera tiba. Keheningan yang mengikuti kata-kata Anissa bukanlah keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang menentukan. Bapak Hermawan tetap berjongkok di depan putrinya, merasakan beban tangan kecil itu di antara tangannya. Itu bukanlah tangan yang rapuh, melainkan tangan yang telah belajar menopang diri sendiri terlalu cepat. Ibu Anissa masih berdiri, mengamatinya dengan campuran kehati-hatian dan kelelahan. Tidak ada kebencian di matanya, tetapi juga tidak ada kepercayaan. Ada sesuatu yang lebih kompleks, evaluasi diam-diam. Ia tidak melihat pria yang berlutut di depan putrinya. Ia melihat pria yang pernah berjanji akan tetap tinggal. Jika kau benar-benar ingin berada dalam hidupnya, katanya akhirnya dengan suara tegas, tetapi tenang, kau tidak bisa melakukannya setengah-setengah. Bapak Hermawan berdiri perlahan. Ia tidak lagi merasa seperti pemilik sebuah kerajaan. Ia merasa seperti seorang pria yang menghadapi ujian moral. Aku tidak ingin melakukannya setengah-setengah, jawabnya. Ia menatapnya dengan dalam. Kalau begitu, dengarkan aku baik-baik. Anissa mengamati mereka dalam diam, merasakan bahwa sesuatu yang penting akan ditentukan. Aku tidak akan menerima uang tanpa komitmen, lanjut sang ibu. Aku tidak akan membiarkanmu muncul sebagai pahlawan semalaman dan menghilang ketika emosi berlalu. Bapak Hermawan tidak menyela. Dia tidak butuh sponsor, tambahnya. Dia butuh seorang ayah. Kata-kata itu menancap dengan presisi bedah di dada Bapak Hermawan. Selama bertahun-tahun, ia telah menyelesaikan masalah dengan menandatangani cek. Ia telah memperbaiki kesalahan dengan membayar kompensasi. Ia telah membeli keheningan, kesetiaan, dan peluang. Tetapi ini bukanlah negosiasi finansial, ini adalah ujian karakter. Apa yang kau butuhkan dariku? Tanyanya akhirnya. Ia tidak ragu. Kehadiran. Kata itu bergema dengan kekuatan yang tidak terduga. Kehadiran dalam kunjungan dokter.
Kehadiran di malam-malam yang sulit. Kehadiran saat dia bertanya mengapa kau tidak ada sebelumnya. Kehadiran saat dia takut. Bapak Hermawan merasa setiap kalimat melucuti sebagian dari egonya. Dan jika kau memutuskan untuk pergi lagi, lanjutnya, kau tidak hanya akan menghancurkan dia, kau akan menghancurkan aku lagi. Restoran sudah kembali ke ritme biasanya, tetapi bagi mereka dunia masih berhenti. Anissa menatap Bapak Hermawan seolah sedang menunggu janji yang tidak ia tahu bagaimana mengucapkannya. Aku tidak akan pergi, katanya dengan keyakinan yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Sang ibu mengamatinya dalam diam. Itu akan dikatakan oleh waktu. Kalimat itu adalah garis yang jelas. Kepercayaan tidak akan datang seketika. Bapak Hermawan menarik napas dalam. Untuk pertama kalinya, dalam bertahun-tahun, ia tidak memikirkan agendanya, tidak menghitung risiko, tidak mengevaluasi keuntungan. Ia sedang merasakan, dan itu membuatnya lebih canggung daripada krisis bisnis apapun. Aku perlu melihat di mana kalian tinggal, katanya akhirnya. Ia sedikit mengerutkan kening. Itu bukan tempat yang akan membuatmu bangga. Aku tidak datang untuk merasa bangga, jawabnya. Aku datang untuk memikul tanggung jawabku. Sang ibu menatapnya selama beberapa detik. Ada ketulusan, tetapi juga ketidakpastian. Baiklah, katanya akhirnya. Anissa tersenyum dengan kegembiraan yang tertahan. Kalau begitu kita bertiga pergi. Kalimat sederhana itu memiliki makna yang sangat besar. Kita bertiga. Bapak Hermawan merasakan kata itu memiliki beban yang tidak pernah ia pertimbangkan. Selama bertahun-tahun ia hidup dalam singular. Perusahaan saya, tujuan saya, kesuksesan saya. Sekarang ada bentuk jamak yang menuntut komitmen. Putri saya, ibunya, tanggung jawab kita. Mereka keluar dari restoran di bawah tatapan penasaran. Beberapa berbisik, yang lain mengamati dengan penghakiman. Tetapi Bapak Hermawan tidak melihat siapapun lagi. Ia berjalan di samping Anissa, menyadari setiap langkah. Gadis itu memegang tangannya tanpa meminta izin, dan spontanitas itu menggerakkan hatinya. Tidak ada dendam dalam dirinya, tidak ada celaan, hanya keterbukaan yang ia tidak tahu apakah ia pantas menerimanya. Saat mereka berjalan melalui jalan-jalan yang kurang terang, kontrasnya menjadi jelas. Kemewahan tertinggal. Lampu emas berubah menjadi lampu jalan yang berkedip. Trotoar yang mulus memberi jalan ke trotoar yang tidak rata. Bapak Hermawan merasa setiap langkah menjauhkannya dari zona nyamannya dan mendekatkannya pada kebenaran yang tidak bisa ia abaikan. Mereka tiba di sebuah bangunan tua dengan cat yang mengelupas dan jendela-jendela yang menceritakan kisah-kisah ketahanan. Di sini, kata sang ibu. Mereka naik melalui tangga sempit. Anissa berbicara dengan antusias. Ibu membuat sup enak kalau bisa, dan membacakan cerita meskipun dia lelah. Dan dia bilang hati bisa sembuh dengan harapan. Bapak Hermawan menelan ludah. Wanita itu tidak hanya membesarkan putrinya sendirian, ia juga melindungi kepolosannya. Mereka masuk ke apartemen kecil itu. Itu sederhana, tetapi bersih, rapi, terawat. Ada gambar-gambar yang ditempel di dinding, sofa kecil yang usang, meja sederhana, tidak ada kemewahan. Tetapi ada sesuatu yang tidak ia miliki di rumah mewahnya, kehangatan. Bapak Hermawan mengamati setiap detail, seolah sedang mengevaluasi kenyataan yang tidak pernah ingin ia lihat. Tidak banyak, kata sang ibu mengantisipasi penghakiman. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa kau berjuang, jawabnya. Ia menatapnya terkejut. Anissa berlari ke sebuah laci dan mengeluarkan sebuah gambar. Lihat, katanya bersemangat. Aku membuatnya untuk saat ayahku kembali. Bapak Hermawan merasa udara berhenti. Itu adalah gambar sederhana. 3 sosok bergandengan tangan, matahari cerah, rumah kecil. Di atasnya, ditulis dengan huruf anak-anak, keluargaku. Bapak Hermawan merasakan sesuatu pecah di dalam. Ada keluarga yang digambar, keluarga yang ada dalam imajinasi putrinya, tetapi yang ia abaikan dalam kenyataan. Aku menyimpannya, kata Anissa, karena aku tahu suatu hari itu akan terjadi. Bapak Hermawan tidak bisa berbicara selama beberapa detik. Sang ibu mengamatinya, tidak berusaha menyentuh hatinya. Ia berusaha memahami apakah ia memahami besarnya apa yang telah ia lewatkan. Kau butuh operasi, katanya akhirnya. Kembali ke percakapan yang tertunda, ia mengangguk. Ya, dan itu tidak murah. Aku yang akan mengurusnya. Ia mengangkat tangannya perlahan. Aku tidak hanya ingin kau membayar. Bapak Hermawan menatapnya memahami apa yang sebenarnya ia minta. Aku ingin kau berada di ruang tunggu. Aku ingin kau menjelaskan kepada putrimu mengapa ibu akan masuk ke ruang operasi. Aku ingin jika sesuatu terjadi, dia tidak sendirian. Bapak Hermawan merasa setiap kata memaksanya untuk meninggalkan versi lamanya.
Ia tidak bisa menyelesaikan itu dengan uang, hanya dengan komitmen nyata. Aku akan ada, katanya. Ia menahannya dengan tatapan matanya. Kalau begitu, mulailah sekarang. Anissa mendekat dan memeluk kaki Bapak Hermawan. Gerakan spontan, alami, tanpa keraguan. Ia ragu sesaat dan kemudian memeluknya dengan canggung. Ia tidak tahu persis bagaimana melakukannya, tetapi ia tahu ia tidak ingin melepaskannya. Di apartemen kecil itu, jauh dari kemewahan dan kamera, Bapak Hermawan memahami sesuatu yang mendasar. Kekuatan sejati bukanlah mengendalikan pasar, melainkan memegang tangan kecil ketika ketakutan muncul. Tetapi, masih ada sesuatu yang lain, sesuatu yang belum dikatakan ibu, sebuah detail yang akan sepenuhnya mengubah cara ia memahami masa lalu. Ia duduk perlahan di sofa. Ada sesuatu yang harus kau ketahui. Bapak Hermawan menatapnya dengan saksama. Ketika aku meninggalkan rumah sakit pada hari dia lahir, aku mencoba meneleponmu. Bapak Hermawan mengerutkan kening. Aku tidak pernah menerima panggilan itu. Ia mengangguk. Aku tahu, karena seseorang memblokir nomorku. Keheningan itu seketika. Apa maksudmu? Ia menarik napas dalam-dalam. Asistenmu saat itu memberitahuku bahwa kau tidak ingin tahu apapun, bahwa kau sedang fokus pada bisnis penting, bahwa aku tidak boleh mendesak. Bapak Hermawan merasa darahnya membeku. Ia samar-samar mengingat masa itu, negosiasi penting, perjalanan internasional, serangkaian filter di teleponnya untuk menghindari gangguan. Aku tidak pernah meminta itu, bisiknya. Ia menatapnya dengan campuran kesedihan dan pasrah. Tapi kau mengizinkannya. Kalimat itu adalah pukulan tak terduga. Itu bukan hanya pengkhianatan eksternal, itu adalah konsekuensi dari kelalaiannya sendiri. Ia telah mendelegasikan begitu banyak hidupnya sehingga orang lain memutuskan berita apa yang sampai kepadanya. Dan yang terpenting, tidak pernah sampai. Bapak Hermawan merasakan campuran kemarahan dan rasa bersalah. Ia tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pihak ketiga. Ia telah membangun tembok di sekitar waktunya, dan tembok itu menghalangi apa yang paling penting. Aku perlu tahu segalanya, katanya dengan tegas. Ia mengangguk. Kalau begitu, bersiaplah karena yang akan datang tidak nyaman. Bapak Hermawan mengerti bahwa kisah sebenarnya baru saja dimulai. Itu bukan hanya pertemuan kembali, bukan hanya seorang putri yang ditemukan. Itu adalah serangkaian keputusan yang salah, serangkaian keheningan, kehidupan paralel yang tumbuh tanpanya, dan sekarang ia harus memutuskan apakah ia bersedia membangun kembali dari pondasi. Karena mencintai tidak akan cukup, ia harus membuktikannya. Dan ujian baru saja dimulai. Apartemen kecil itu hening setelah wahyu itu. Nomor itu diblokir. Kalimat itu terus bergema di benak Bapak Hermawan, seperti gema tidak nyaman yang tidak bisa ia matikan. Selama bertahun-tahun ia percaya bahwa wanita itu hanya menghilang, bahwa ia memutuskan untuk melanjutkan hidup tanpanya, bahwa keheningan itu saling menguntungkan. Tetapi sekarang ia memahami bahwa keheningan itu bukan kebetulan, itu adalah konsekuensi dari kehidupan yang begitu tertutup, sehingga bahkan kelahiran putrinya tidak berhasil menembus filter yang ia sendiri ciptakan. Aku perlu memahami segalanya, katanya akhirnya dengan suara rendah tapi tegas. Ibu Anissa duduk dengan hati-hati di sofa, seolah tubuhnya membawa beban lebih dari yang terlihat. Pada hari dia lahir, mulainya, aku mencoba meneleponmu lebih dari 10 kali. Bapak Hermawan menutup mata sesaat. 10 kali, 10 kesempatan yang tidak pernah sampai kepadanya. Kemudian aku pergi ke kantormu, lanjutnya. Asistenmu memberitahuku bahwa engkau sedang dalam pertemuan internasional, bahwa engkau tidak bisa diganggu oleh urusan pribadi. Kalimat itu menghantamnya dengan kejelasan brutal. Urusan pribadi, putrinya telah dikategorikan sebagai gangguan. Bapak Hermawan merasakan campuran kemarahan dan rasa malu. Ia mengingat dengan sempurna negosiasi itu. Kesepakatan jutaan yang menandai awal ekspansi globalnya. Ia telah memberikan instruksi yang jelas untuk tidak menerima panggilan yang tidak perlu. Dan tanpa disadari, ia telah menutup pintu bagi hal terpenting dalam hidupnya. Aku tidak tahu kau hamil, bisiknya. Ia menatapnya dengan campuran ketidakpercayaan dan kesedihan. Aku sudah memberitahumu sebelum kau pergi. Ia sedikit menggelengkan kepala. Aku tidak ingat. Ia mengangguk dengan ketenangan yang menyakitkan. Karena engkau sudah memikirkan perjalananmu berikutnya. Keheningan itu berat. Tidak ada teriakan, tidak ada drama yang berlebihan, hanya kebenaran yang mentah. Bapak Hermawan memahami bahwa ini bukan konspirasi.
Ini bukan semata-mata kesalahan asisten yang ambisius atau sistem yang dingin, itu adalah hasil dari prioritas yang salah. Ketika aku mengerti bahwa engkau tidak akan kembali, lanjutnya, aku memutuskan untuk tidak mengejarmu lagi. Aku tidak ingin putriku tumbuh dengan perasaan bahwa ayahnya tidak memilihnya. Bapak Hermawan merasakan jantungnya tertekan, karena itulah kenyataan sebenarnya. Ia tidak memilihnya, bukan karena ia tidak menginginkannya, melainkan karena ia tidak pernah tahu bahwa ia harus melakukannya. Tetapi efeknya sama, ketidakhadiran. Anissa tertidur di sofa kecil memeluk gambarnya, kepolosan yang tidak menyadari beratnya percakapan itu. Bapak Hermawan mengamatinya dengan campuran kelembutan dan rasa bersalah. "Mengapa kau tidak pernah mencoba mencariku setelah itu?" tanyanya. Ia menarik napas dalam-dalam, karena cinta tidak bisa diemis. Kalimat itu adalah pelajaran tersendiri. Bapak Hermawan telah hidup di dunia di mana segala sesuatu bisa dinegosiasikan, di mana segala sesuatu ada harganya, di mana segala sesuatu bisa disesuaikan dengan pengaruh yang cukup. Tetapi cinta tidak berfungsi seperti itu. "Aku tidak datang malam ini untuk menghadapimu," lanjutnya. "Aku datang karena Anissa bersikeras ingin duduk di restoran itu. Dia bilang suatu hari ayahnya mungkin ada di sana." Bapak Hermawan merasakan getaran. Gadis itu tidak memilihnya secara kebetulan. Ia telah mengenalinya, tanpa mengenalnya. Ia merasakan sesuatu. "Dia selalu menatap pria yang mirip denganmu," kata sang ibu. "Dia selalu punya harapan." Bapak Hermawan mengepalkan tangan. Ada bagian dari dirinya yang ingin memutar waktu kembali ke hari ia memutuskan untuk pergi, kembali ke saat ia memilih kontrak daripada percakapan. Tetapi waktu tidak bernegosiasi, dan ia tahu itu lebih baik dari siapapun. "Kapan kau tahu kau sakit?" tanyanya hati-hati. Ia menunduk menatap tangannya. "Setahun yang lalu, masalah jantung. Aku butuh operasi segera." "Dan bagaimana engkau mengatasi semua ini sendirian?" Ia menatapnya dengan senyum kecil yang lelah. "Bagaimana para ibu melakukannya ketika mereka tidak punya pilihan?" Jawaban itu tidak memiliki kepahlawanan, itu memiliki realitas. Bapak Hermawan berjalan perlahan mengelilingi apartemen kecil itu, mengamati meja sederhana, kulkas tua, obat-obatan di rak. Setiap detail adalah bukti nyata dari kehidupan yang ada tanpanya, kehidupan yang berjuang tanpa dukungannya. "Aku akan mentransfer uang sekarang juga," katanya mengeluarkan telepon. Ia berdiri. "Tunggu." Bapak Hermawan menatapnya. "Aku tidak ingin ini dimulai dengan transfer bank." Ia mengerutkan kening. "Kau butuh operasi." "Ya," jawabnya. "Tapi aku perlu tahu apakah kau juga perlu berubah." Pertanyaan itu membuatnya terpaku. Ia tidak pernah mempertimbangkan kebutuhan emosionalnya sendiri. Ia selalu percaya bahwa kesuksesan sudah cukup. "Apa maksudmu?" Ia menatapnya dengan kejujuran langsung. "Jika engkau hanya datang untuk menyelesaikan segalanya dengan uang, kau akan pergi lagi ketika engkau merasa telah memenuhi kewajiban." Bapak Hermawan menyimpan teleponnya perlahan. "Aku tidak ingin memenuhi kewajiban, aku ingin tinggal." Kata-kata itu keluar tanpa perhitungan, dan itu membuatnya takut. Karena tinggal berarti melepaskan hal-hal tertentu, berarti menata ulang prioritas, berarti membuka ruang untuk orang lain, berarti kerentanan. "Kalau begitu, mulailah dengan sesuatu yang kecil," katanya. "Apa? Tinggallah malam ini." Bapak Hermawan merasakan sedikit pusing, agendanya penuh. Ia ada rapat pagi, jadwal penerbangan, tetapi untuk pertama kalinya tidak ada yang terasa mendesak. Ia menatap Anissa yang tertidur, napas kecilnya yang tenang, tangannya masih memegang erat gambar keluargaku. Bapak Hermawan mengerti bahwa itulah ujian nyata pertama, bukan operasi, bukan transfer, melainkan kehadiran. "Aku akan tinggal," katanya akhirnya. Ia mengamatinya mencari tanda keraguan, ia tidak menemukannya. Sofa itu tidak nyaman, ia memperingatkan. "Aku tidak datang untuk kenyamanan." Kalimat itu menandai titik balik yang tak terlihat. Malam itu ia tidak akan tidur di ranjang king size-nya. Tidak akan ada layanan malam. Tidak akan ada keheningan yang terkontrol. Akan ada kenyataan. Saat mereka menyiapkan selimut untuknya, Bapak Hermawan merasakan sesuatu yang belum ia alami selama bertahun-tahun. Kerendahan hati. Bukan kerendahan hati yang pura-pura dalam konferensi. Bukan kerendahan hati yang strategis di depan investor. Kerendahan hati yang nyata. Ia duduk di sofa di samping Anissa. Gadis itu sedikit bergerak dalam tidurnya dan tanpa membuka mata bergumam, "Ayah." Bapak Hermawan merasakan sesuatu hancur di dalam dadanya. Gumaman sederhana itu memiliki nilai lebih dari kontrak yang ditandatangani. Sang ibu mengamati dalam diam dari dapur kecil.
Ia tidak sepenuhnya yakin, tetapi ia melihat sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Bapak Hermawan mengangkat pandangannya kepadanya. "Aku minta maaf," katanya akhirnya. Itu bukan pidato yang rumit, bukan pembelaan, bukan penjelasan yang panjang. Itu adalah permintaan maaf yang sederhana, dan dalam kesederhanaan itu ada kebenaran. Ia menatapnya. "Jangan katakan padaku," jawabnya. "Tunjukkan padanya." Bapak Hermawan mengangguk. Ia tahu bahwa kata-kata tidak cukup. Malam itu, ketika apartemen kecil itu remang-remang, Bapak Hermawan memahami sesuatu yang mendasar. Kesuksesan tidak diukur dalam angka, diukur dalam ketidakhadiran, dan ia telah mengumpulkan terlalu banyak. Tetapi masih ada waktu, mungkin tidak untuk menghapus, tetapi untuk membangun kembali. Dan saat Anissa tidur dengan tangannya bertumpu di tangannya, Bapak Hermawan mengambil keputusan terpenting dalam hidupnya. Ia tidak akan berinvestasi di perusahaan lain, ia akan berinvestasi untuk tetap tinggal. Namun, ujian sebenarnya bukan malam itu, melainkan keesokan harinya, ketika dunia korporat memanggil, ketika tekanan kembali, ketika mitra-mitranya mempertanyakan perubahannya, di sanalah akan diketahui apakah transformasinya adalah emosi sesaat atau awal dari versi baru dirinya. Dan Fajar akan tiba dalam beberapa jam. Fajar masuk malu-malu melalui jendela kecil apartemen. Tidak ada tirai sutra, tidak ada otomatisasi rumah yang mengatur cahaya, tidak ada asisten yang menunggu instruksi, hanya seberkas cahaya keemasan yang menerangi wajah Anissa yang tertidur, dan Bapak Hermawan yang duduk di sofa, terjaga sejak berjam-jam. Ia tidak bisa tidur, bukan karena sofa yang tidak nyaman, melainkan karena kenyataan yang lebih berat daripada kasur mewah apapun. Ia menatap putrinya bernapas dengan ketenangan yang hanya dimiliki anak-anak ketika mereka merasa terlindungi. Dan ia memahami sesuatu yang menyakitkan. Ia tidur tenang karena percaya ayahnya ada di sana, tetapi ia tahu bahwa ia belum membuktikan apapun. Sang ibu keluar dari kamar dengan langkah perlahan. Wajahnya menunjukkan kelelahan yang terakumulasi selama bertahun-tahun, tetapi juga ekspresi harapan yang baru dan hati-hati. "Kau tidak terbiasa dengan ini," katanya lembut. Bapak Hermawan menggelengkan kepala. "Tidak." Ia mendekat ke dapur kecil dan mulai membuat kopi. Aroma memenuhi ruangan. "Hari ini aku ada konsultasi dokter," komentarnya tanpa melihatnya. Bapak Hermawan mengangkat pandangannya. "Aku akan ikut." Ia berhenti sesaat sebelum melanjutkan bergerak. "Kau ada pekerjaan?" "Hari ini tidak." Jawaban itu sederhana, tetapi menandai keretakan internal. Teleponnya bergetar di saku sekali, lalu lagi, lalu ketiga kalinya. Ia tidak perlu melihatnya untuk tahu apa itu. Pesan-pesan mendesak, panggilan dari mitra, pengingat rapat. Dunia korporat mulai menuntut perhatiannya. Bapak Hermawan perlahan mengeluarkannya dan mematikannya. Gerakan itu kecil, tetapi simbolis. Sang ibu mengamatinya sekilas. "Yakin?" Ia mengangguk. "Jika aku tidak bisa melakukan ini, maka yang lain tidak penting." Anissa mulai bergerak di sofa, perlahan membuka mata, dan melihatnya masih di sana. Ia tersenyum seolah dunia berada dalam keteraturan. "Selamat pagi, Ayah." Kata itu bukan lagi bisikan tidak sadar, melainkan sadar, bertekad. Bapak Hermawan merasa kalimat sederhana itu memiliki bobot lebih dari gelar bisnis apapun. "Selamat pagi, Nak." Sang ibu menutup mata sejenak, seolah adegan itu menyakitinya dan menyembuhkannya pada saat yang sama. Setelah sarapan sederhana, mereka pergi ke klinik umum tempat ia memiliki janji. Bangunan itu tidak memiliki kilau pusat-pusat swasta yang biasa Bapak Hermawan kunjungi. Kursi-kursinya tidak nyaman. Dinding-dindingnya butuh cat. Suasana dipenuhi ketidakpastian dan di sana ia duduk menunggu, tanpa hak istimewa, tanpa akses prioritas, hanya sebagai seorang pria yang khawatir akan seseorang yang ia cintai. Sang ibu menatapnya. "Kau tidak harus tinggal selama konsultasi." "Ya, aku harus." Anissa bermain dengan boneka kecil yang ia bawa di sakunya. Sesekali ia mengangkat pandangannya untuk memastikan ia masih di sana, dan setiap kali melihatnya ia tersenyum. Senyuman itu adalah ujiannya yang konstan. Ketika akhirnya sang ibu dipanggil, Anissa menggenggam erat tangan Bapak Hermawan. Dia akan sangat kesakitan. Bapak Hermawan menelan ludah. "Kita akan dengarkan apa kata dokter dan setelah itu kita akan lihat bagaimana membantunya." Ia tidak menjanjikan hal yang mustahil, tidak menyamarkan kenyataan, tetapi juga tidak lari. Ketiganya masuk. Dokter menjelaskan dengan profesional bahwa operasi harus segera dilakukan, bahwa risiko meningkat seiring waktu, bahwa mereka butuh keputusan cepat. Bapak Hermawan mendengarkan setiap kata seolah itu adalah vonis.
Itu bukan kontrak, bukan investasi, itu adalah kehidupan. Sang ibu tetap tenang, tetapi tangannya sedikit gemetar. Anissa menatap keduanya dengan mata besar. Ibu, apakah dia akan sembuh? Dokter berbicara dengan hati-hati. Dengan operasi, kemungkinannya bagus. Bapak Hermawan menarik napas. Lakukan di rumah sakit terbaik yang mungkin. Dokter mengangkat pandangannya terkejut oleh tekad itu. Itu memiliki biaya tinggi. Bapak Hermawan menahan tatapannya. Tidak masalah, sang ibu menyela. Itu masalah. Bapak Hermawan menatapnya. Aku tidak membeli pengampunan, katanya dengan tegas. Aku melakukan apa yang seharusnya kulakukan sejak awal. Ia menahan tatapannya beberapa detik dan mengangguk. Keputusan telah diambil. Tetapi ujian sebenarnya datang saat itu juga. Teleponnya, yang telah ia matikan, mulai bergetar lagi saat ia menyalakannya untuk melakukan transfer. Puluhan pesan, rapat penting yang dimajukan. Investasi yang bergantung pada kehadirannya. Salah satu mitranya menulis, "Jika kau tidak datang hari ini, kita kehilangan kesepakatan." Bapak Hermawan merasakan refleksi lama mencoba aktif. Dorongan untuk lari, untuk memprioritaskan bisnis, untuk mengatakan, ini tidak bisa menunggu, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia menatap Anissa. Gadis itu sedang menggambar di kertas, di ruang praktik. Ada 3 sosok lagi bergandengan tangan dan kali ini sosok ayah lebih dekat. Bapak Hermawan mengerti bahwa itulah negosiasi sebenarnya. Bukan dengan mitra, bukan dengan pasar, melainkan dengan konsistensinya sendiri. Ia mengambil teleponnya, menulis pesan singkat. Aku tidak akan hadir. Prioritas keluarga. Ia mengirimnya. Keheningan seketika di obrolan, lalu sebuah balasan tidak percaya. Sejak kapan? Bapak Hermawan meletakkan telepon di atas meja. Mulai hari ini. Ia tidak mengatakannya dengan keras, tetapi ia merasakannya. Sang ibu mengamati gerakan itu. Kau baru saja kehilangan jutaan, katanya tenang. Bapak Hermawan menatapnya. Aku sudah kehilangan 5 tahun. Itu lebih mahal. Ia tidak menjawab, tetapi sesuatu dalam ekspresinya berubah. Rasa hormat. Ketika mereka keluar dari klinik, udara terasa berbeda. Bukan karena masalah sudah terselesaikan, melainkan karena arah telah berubah. Mereka berjalan dalam diam beberapa menit. Anissa memegang tangan keduanya, sebuah keluarga yang tidak sempurna, tetapi berusaha untuk menjadi nyata. Apakah kau akan tetap di sini ketika ibu dioperasi? Tanya gadis itu. Bapak Hermawan membungkuk di depannya. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Sang ibu mengamatinya dengan saksama. Ia tahu bahwa kata-kata itu mudah, yang sulit adalah mempertahankannya seiring waktu. Tetapi ia melihat sesuatu yang baru pagi itu. Ia melihat pengorbanan, ia melihat pilihan, ia melihat konsistensi, dan itu tidak mudah dipalsukan. Malam itu, saat mereka kembali ke apartemen, Bapak Hermawan merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami dalam rapat direksi. Takut. Bukan takut kehilangan uang, bukan takut gagal secara publik, takut gagal sebagai ayah lagi. Ketakutan itu tidak melumpuhkan, itu mendorongnya. Mereka duduk untuk makan malam sederhana. Anissa berbicara dengan bersemangat tentang sekolah, tentang seorang teman, tentang sebuah cerita yang ingin ia dengar. Bapak Hermawan mendengarkannya dengan perhatian penuh. Ia tidak menyela, tidak melihat jam, tidak memeriksa pesan, kehadiran. Sang ibu mengamatinya dari dapur. Masih ada rasa sakit. Ada luka yang terbuka, tetapi juga ada sesuatu yang tidak terduga, harapan. Ketika Anissa pergi tidur, apartemen menjadi hening. Bapak Hermawan dan sang ibu berhadapan. Ini tidak menghapus masa lalu, katanya lembut. Aku tahu, dan aku belum memaafkanmu. Ia mengangguk. Aku tidak datang untuk meminta maaf segera. Ia menatapnya dengan intens, dan aku datang untuk melihat apakah kau bisa tetap tinggal. Bapak Hermawan menarik napas dalam. Aku tidak tahu bagaimana melakukannya dengan sempurna, tetapi aku ingin belajar. Ketulusan adalah hal baru baginya, tanpa strategi, tanpa pidato yang disiapkan, hanya kebenaran. Ia mengangguk perlahan. Kalau begitu, mari kita mulai besok. Bapak Hermawan memahami bahwa rekonstruksi tidak akan menjadi sebuah peristiwa, melainkan sebuah proses, hari demi hari, pilihan demi pilihan. Dan saat ia menatap kamar kecil tempat Anissa tidur tenang, ia mengerti bahwa kekayaan terbesar yang telah ia abaikan selama bertahun-tahun berada beberapa langkah di dekatnya, tetapi masih ada yang kurang. Operasi, pemulihan, adaptasi dan ujian terakhir yang akan menguji transformasinya. Karena dunia luar tidak akan mudah menerima perubahannya,
Dan ia harus segera mempertahankan prioritas barunya di hadapan mereka yang tidak pernah memahami nilai untuk tetap tinggal. Pertempuran terberat bukanlah melawan masa lalu, melainkan melawan versi lama dirinya. Dan pertempuran itu baru saja dimulai. Operasi dijadwalkan untuk minggu berikutnya. 7 hari yang terasa singkat bagi dunia, tetapi abadi bagi seseorang yang sedang mencoba membangun kembali apa yang ia hancurkan dengan ketidakhadiran. Bapak Hermawan tidak kembali ke rumah mewahnya minggu itu. Ia membatalkan rapat, mendelegasikan keputusan, menata ulang agendanya. Mitra-mitranya mulai gelisah. Beberapa menelepon langsung, yang lain mengirim pesan ambigu, bahkan ada yang muncul tanpa pemberitahuan di depan bangunan sederhana tempat ia kini menghabiskan sebagian besar waktunya. Apa yang sedang kau lakukan? Tanya mitra itu dengan tidak percaya sambil mengamati lingkungan dengan ketidaknyamanan yang jelas. Bapak Hermawan menahan tatapannya tanpa ragu. Apa yang seharusnya kulakukan bertahun-tahun yang lalu? Mitra itu mengerutkan kening. Kau mempertaruhkan investasi besar untuk situasi pribadi. Bapak Hermawan menarik napas dalam. Dulu, kalimat itu akan membuatnya bereaksi. Ia akan merasa dipertanyakan. Ia akan membela posisinya dengan angka dan argumen. Tetapi sekarang ia tidak perlu meyakinkan siapapun. Itu bukan situasi pribadi, jawabnya dengan ketenangan tegas. Itu putriku. Mitra itu terdiam beberapa detik. Kau tidak pernah membicarakan seorang putri. Bapak Hermawan menahan tatapannya. Aku tidak pernah ada untuknya. Keheningan itu canggung. Mitra itu mencoba tekanan terakhir. Pasar tidak menunggu. Jika kau melewatkan kesempatan ini, mungkin tidak akan kembali. Bapak Hermawan menatap ke arah jendela apartemen tempat Anissa sedang menggambar dengan konsentrasi penuh. Beberapa kesempatan tidak akan kembali lagi, katanya akhirnya. Aku sudah kehilangannya sekali. Mitra itu mengerti bahwa ia tidak akan mengubah keputusannya dan pergi. Bapak Hermawan menutup pintu dengan tenang. Itulah ujian sebenarnya, bukan operasi, bukan uang. Itu adalah mempertahankan pilihannya di hadapan dunia yang selalu mendefinisikannya. Malam itu, saat ia membantu Anissa mengerjakan tugas sekolah, gadis itu mengangkat pandangannya. Apakah ayah akan pergi saat ibu masuk rumah sakit? Bapak Hermawan meletakkan pensil di atas meja. Tidak, meskipun mereka memanggil ayah dari kantor. Pertanyaan itu polos, tetapi tepat. Bapak Hermawan tersenyum lembut. Kantor bisa menunggu. Anissa memiringkan kepala. Ibu bilang orang dewasa kadang mengatakan itu, tapi tidak selalu menepatinya. Bapak Hermawan merasakan sengatan itu. Itu bukan tuduhan, itu pengalaman. Kalau begitu, lihat aku, katanya. Dan putuskan sendiri apakah aku akan menepatinya. Anissa mengamatinya beberapa detik seolah sedang mengevaluasi ketulusan dan kemudian tersenyum. Aku percaya, ayah. Kepercayaan itu mengguncangnya lebih dari tekanan bisnis apapun, karena itu rapuh dan mudah pecah. Hari-hari berlalu di antara kunjungan dokter, persiapan, dan momen-momen sederhana. Bapak Hermawan belajar menyiapkan sarapan sederhana. Belajar membaca cerita dengan intonasi yang berlebihan. Belajar mendengarkan cerita tanpa melihat jam. Setiap gerakan tampak kecil, tetapi baginya itu revolusioner. Sang ibu mengamati semuanya dengan hati-hati. Suatu malam, saat Anissa tidur, mereka duduk berhadapan. Aku tidak mengira kau akan tetap tinggal, akunya. Aku juga tidak, jawabnya dengan jujur. Ia menatapnya dengan saksama. Apa yang berubah? Bapak Hermawan membutuhkan beberapa detik untuk menjawab. Aku menemukan bahwa semua yang kubangun tidak ada artinya jika aku tidak tahu untuk siapa aku membangunnya. Ia menunduk. Kau selalu ingin menang. Ia mengangguk. Tapi aku tidak mengerti bahwa menang juga berarti tetap tinggal. Kalimat itu tergantung di udara. Operasi tiba. Rumah sakit itu modern berkat keputusan Bapak Hermawan untuk memindahkannya ke pusat spesialis. Sang ibu tenang di luar. Tetapi tangannya menunjukkan ketakutan. Anissa memegang erat tangan Bapak Hermawan. Dia akan sangat kesakitan. Bapak Hermawan membungkuk sejajar dengannya. Dokter tahu apa yang mereka lakukan dan aku akan ada di sini sepanjang waktu. Sang ibu menatapnya sebelum masuk ke ruang operasi. Tidak ada pidato besar, hanya tatapan penuh sejarah. Jangan tinggalkan dia sendirian, katanya. Tidak akan pernah lagi, jawabnya. Pintu tertutup. Penantian dimulai. Jam-jam yang terasa seperti hari-hari. Bapak Hermawan tidak melihat teleponnya, tidak memeriksa email, tidak membalas pesan. Ia duduk di samping Anissa menjelaskan apa yang bisa ia jelaskan tanpa berbohong. Ia menceritakan kisah-kisah, berbicara tentang bintang-bintang, berjanji bahwa apapun yang terjadi,
Ia tidak akan sendirian. Di tengah penantian, teleponnya bergetar terus-menerus. Itu adalah negosiasi penting yang telah ia tunda. Sebuah pesan terakhir muncul. Kesempatan terakhir. Konfirmasi kehadiranmu sekarang. Bapak Hermawan menatap layar. Keputusan itu akan menentukan tidak hanya karirnya, tetapi juga konsistensinya. Ia menatap Anissa. Gadis itu bersandar di bahunya mencoba untuk berani. Bapak Hermawan mematikan teleponnya lagi. Tanpa drama, tanpa keraguan, hanya pilihan. Beberapa jam kemudian, dokter keluar. Operasi berhasil. Anissa melompat ke pelukan Bapak Hermawan. Aku sudah bilang dia akan baik-baik saja. Bapak Hermawan merasakan air mata yang tidak bisa ia tahan. Itu bukan air mata rasa bersalah, melainkan air mata kelegaan. Sang ibu pindah ke ruang pemulihan. Ketika akhirnya mereka bisa melihatnya, Bapak Hermawan memegang tangannya. Berhasil, bisiknya. Ia membuka mata perlahan, menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun ia tidak melihat jarak, ia melihat kehadiran. Beberapa hari kemudian saat ia pulih di rumah, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah surat tiba di apartemen. Itu dari salah satu mitra utamanya. Dikatakan bahwa meskipun ia tidak hadir, mereka memutuskan untuk mempertahankan kesepakatan bahwa sikapnya terhadap keluarga telah menghasilkan rasa hormat yang tidak terduga, bahwa bahkan investor menghargai pemimpin dengan prinsip yang jelas. Bapak Hermawan membaca surat itu dalam diam. Ia tidak mengharapkan konsekuensi itu, tetapi ia memahami sesuatu yang mendalam. Ketika engkau memilih yang benar, dunia mungkin butuh waktu untuk memahaminya, tetapi akhirnya menghormatinya. Anissa mendekat. Itu dari kantor. Ia mengangguk. Ayah akan dimarahi. Bapak Hermawan tersenyum. Tidak, kali ini. Gadis itu memeluknya. Kalau begitu ayah menang. Bapak Hermawan menatapnya dengan kelembutan. Ya, tapi bukan karena pekerjaan. Ia mengerutkan kening dengan rasa ingin tahu. Kalau begitu, mengapa? Ia memegangnya dengan tegas dan lembut pada saat yang sama. Karena aku tetap tinggal. Anissa tersenyum seolah jawaban itu sudah cukup dan memang demikian. Malam itu, saat ketiganya makan malam bersama di meja kecil, tetapi penuh percakapan, Bapak Hermawan memahami bahwa transformasi bukanlah peristiwa tunggal, melainkan keputusan harian. Ia telah melewati ujian terberat, memilih dirinya sebagai seorang ayah. Tetapi masih ada yang tersisa, tidak cukup hanya tinggal, ia harus membangun. Dan di apartemen kecil itu, di antara gambar anak-anak dan obat-obatan yang tertata di rak, Bapak Hermawan tahu bahwa kekayaan terbesar yang telah ia abaikan selama bertahun-tahun berada beberapa langkah di dekatnya, tetapi kepercayaan seorang gadis yang memutuskan untuk percaya padanya, kini harus ia lindungi dengan segala yang ia miliki. Bulan-bulan berikutnya tidak sempurna. Tidak ada transformasi ajaib, tidak ada rekonsiliasi instan, tidak ada kehidupan dongeng, ada kenyataan, ada adaptasi. Ada percakapan yang tidak nyaman, ada kenangan yang menyakitkan, tetapi di atas segalanya ada kehadiran. Ibu Anissa pulih sedikit demi sedikit. Operasi berhasil, tetapi prosesnya membutuhkan kesabaran. Bapak Hermawan menata ulang hidupnya tanpa mengumumkannya secara publik. Ia mengurangi perjalanan, mendelegasikan fungsi strategis, berhenti menghadiri acara yang sebelumnya ia anggap penting. Mitra-mitranya menyadari perubahan itu. Beberapa menjauh, yang lain terkejut, beberapa mulai menirunya. Karena ketika seorang pemimpin mengubah prioritasnya, sesuatu bergerak di sekelilingnya, tetapi perubahan paling mendalam tidak terjadi di dunia bisnis, melainkan di apartemen kecil tempat setiap sore, Anissa berlari menuju pintu ketika mendengar langkah kakinya. Ayah pulang. Kalimat itu menjadi suara paling berharga dalam hidupnya. Bapak Hermawan mempelajari hal-hal yang tidak pernah ia anggap penting. Ia belajar bahwa tugas sekolah bisa lebih mendesak daripada rapat. Bahwa mendengarkan cerita yang diulang 5 kali memiliki dampak lebih besar daripada sebuah konferensi, bahwa pelukan spontan dapat menyembuhkan jarak bertahun-tahun. Ia belajar untuk ada tanpa agenda, untuk tinggal tanpa jam, untuk mendengarkan tanpa menyela. Suatu sore, saat Anissa menggambar di meja, ia mengangkat pandangannya. Ayah ingat waktu ayah membiarkanku duduk bersamamu di restoran. Bapak Hermawan tersenyum. Ya, aku sudah tahu itu ayah. Bapak Hermawan memiringkan kepalanya. Bagaimana? Anissa mengangkat bahu dengan kepolosan anak-anak. Karena ayah terlihat sedih dan ibu bilang orang sedih kadang hanya butuh seseorang yang benar-benar melihat mereka. Bapak Hermawan merasakan gumpalan di tenggorokannya. Selama bertahun-tahun tak seorang pun benar-benar melihatnya. Mereka mengaguminya, mereka membutuhkannya, mereka menghormatinya.
tetapi mereka tidak melihatnya. Gadis itu melakukannya, dan itu mengubah segalanya. Seiring waktu, Bapak Hermawan memutuskan sesuatu yang lain. Ia tidak hanya ingin membantu dari dalam rumahnya, ia ingin mengubah apa yang telah ia pelajari menjadi sesuatu yang lebih besar. Ia mulai mendanai program untuk ayah yang tidak hadir. Ia menciptakan ruang bimbingan bagi pria yang telah memprioritaskan pekerjaan daripada keluarga. Ia berinvestasi di klinik umum yang melayani ibu tanpa sumber daya, tetapi kali ini ia tidak melakukannya demi citra. Tidak ada konferensi pers, tidak ada plakat dengan namanya. Ada tindakan diam-diam. Suatu malam, saat ketiganya berjalan-jalan di taman terdekat, Anissa memegang tangan keduanya. Sekarang kita benar-benar keluarga. Ibu dan Bapak Hermawan saling menatap. Ada bekas luka, ada sejarah, ada kesalahan, tetapi juga ada keputusan. Ya, jawabnya. Karena sekarang kita memilih satu sama lain setiap hari. Anissa tersenyum puas. Bapak Hermawan memahami sesuatu yang esensial. Menjadi ayah bukanlah gelar, itu adalah praktik harian, bukan sebuah peristiwa, itu adalah konsistensi. Suatu sore, saat mereka merapikan kotak-kotak untuk pindah ke tempat yang lebih luas, tidak mewah, tetapi nyaman, Anissa menemukan gambar lamanya, gambar 3 sosok bergandengan tangan. Ia memegangnya dengan bangga. Lihat, katanya, sekarang benar-benar mirip. Bapak Hermawan mengamati gambar itu. Sosok ayah tidak lagi jauh. Ia berada di tengah, memegang erat kedua tangan. Terima kasih sudah percaya padaku, bisiknya. Anissa mengerutkan kening dengan kelembutan. Aku tidak percaya. Aku tahu. Kepastian anak-anak itu adalah hadiah terbesar yang ia terima. Seiring waktu apartemen lama ditinggalkan. Bukan karena malu, bukan karena penolakan, melainkan karena sekarang mereka bisa tumbuh bersama. Rumah baru itu tidak berlebihan, melainkan seimbang. Bapak Hermawan tetap sukses, tetapi tidak lagi terobsesi. Ia telah belajar mengatakan tidak pada rapat yang tidak perlu. Ia telah belajar bahwa uang adalah alat, bukan identitas. Ia telah belajar bahwa ketidakhadiran lebih mahal daripada kerugian finansial apapun. Suatu malam saat Anissa tidur, sang ibu mendekati Bapak Hermawan. Tahukah kau apa yang paling mengejutkanku? Tanyanya. Apa? Bahwa kau tidak mencoba membela diri saat kau tahu kebenarannya? Bapak Hermawan menarik napas dalam-dalam karena tidak ada pembelaan yang mungkin. Ia mengangguk. Dan itulah yang mengubah segalanya. Kerendahan hati bukanlah kelemahan. Itu adalah kedewasaan. Bapak Hermawan memahami bahwa kepemimpinan sejati tidak dilakukan di ruang rapat, melainkan dalam keputusan intim, dalam tetap tinggal ketika lebih mudah pergi, dalam mendengarkan ketika lebih nyaman mengabaikan, dalam memikul tanggung jawab ketika menggoda untuk membenarkan diri. Bertahun-tahun kemudian, ketika Anissa sudah dewasa, seorang guru memintanya untuk menulis esai tentang orang yang paling mengejutkannya dalam hidupnya. Anissa menulis, ayahku mengejutkanku karena ia memutuskan untuk tetap tinggal. Ia tidak berbicara tentang uang, tidak berbicara tentang perusahaan, tidak berbicara tentang hadiah, ia berbicara tentang kehadiran. Ketika Bapak Hermawan membaca baris-baris itu, ia memahami bahwa warisan terbesarnya bukanlah bangunan atau investasi, melainkan kalimat itu. Dia memutuskan untuk tetap tinggal. Kadang-kadang kita percaya bahwa kesuksesan diukur dari apa yang kita kumpulkan, apa yang kita capai, apa yang kita tunjukkan kepada dunia, tetapi hidup secara diam-diam mengevaluasi kita dengan cara lain. Ia bertanya kepada kita, apakah kau ada ketika seseorang membutuhkanmu? Apakah kau memilih untuk tetap tinggal ketika itu tidak nyaman? Apakah kau benar-benar melihat orang-orang di sekitarmu? Bapak Hermawan dalam cerita ini memiliki segalanya, kecuali yang paling penting. Dan sebuah pertanyaan sederhana yang diajukan oleh seorang gadis dengan rasa lapar dan harapan yang memaksanya untuk terbangun. Ayah, bolehkah aku makan bersamamu? Pertanyaan itu tidak hanya berbicara tentang makanan, melainkan berbicara tentang kebersamaan, tentang kehadiran, tentang cinta, karena pada akhirnya kita tidak ingat berapa banyak yang kita hasilkan, kita ingat siapa yang ada. Jika hari ini kau memiliki kesempatan untuk tetap tinggal, lakukanlah. Jika kau bisa menelepon, teleponlah. Jika kau bisa mendengarkan, dengarkanlah. Karena waktu tidak kembali, tetapi keputusan dapat mengubah masa depan. Dan kadang-kadang tindakan cinta terbesar bukanlah berjanji, melainkan tetap tinggal.